Halo, Assalamualaikum. Ini baru saja saya selesai siaran bersama Ustadz Ahmad Ainul Yakin. Beliau ini adalah alumni dari Universitas Al-Azhar Kairo. Kisah-kisah Al-Quran programnya. Dan keren banget, simak terus di setiap hari Jumat, setengah 6 pagi sampai dengan setengah 7 pagi. Nah, selesai siaran, saya punya pertanyaan yang tentu ini tidak mengudara ya, tapi mumpung tersambung dengan beliau, saya akan ngobrol satu tema yang lagi hangat diperbincangkan saat sekarang. Kita tahu ya, ada pelantun sholawat yang diisukan terlibat hubungan terlarang begitu ya, bersama dengan satu timnya di dalam grupnya. Masya Allah, sedih banget saya mendengarnya. Tapi yang lebih sedih lagi adalah bagaimana para netizen, para influencer, para YouTuber menyikapi masalah ini. Ada banyak yang membuli, kemudian mengkait-kaitkan dengan sholawatnya, dengan hijabnya, bahkan juga berlomba-lomba membuat konten. Ini adalah momen bla bla bla. Ini adalah hal yang bla 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 yang sangat-sangat tidak enak kalau kita dengarkan. Nah, saya tergugah membuat konten ini untuk bagaimana sih harusnya kita sebagai seorang muslim itu menyikapi aib dari saudara kita. Nah, kita akan obrolkan bersama Ustadz Ahmad Ainul Yakin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nyambung lagi Ustadz ya, selepas naik udara, sekarang kita bakalan online hadir di channel YouTube-nya Bung Kohar. Nah ini saya mau nanya, Ustadz, saya sedih banget mendengar kabar isu tentang hubungan terlarang dari, ya sudah kita tahulah, nggak usah kita sebutin namanya begitu ya. Tapi yang saya sangat kecewa bagaimana di antara kita sesama muslim menyikapi terhadap aib yang memang belum terkonfirmasi ya. Kita tidak membahas aib itu saja karena memang bukan kapasitas kita untuk membahasnya. Tapi penting untuk kita pahami bagaimana kita seorang muslim menyikapi ada kabar aib yang muncul dari saudara sesama muslim kita. Bagaimana sih Ustadz panduan dari Al-Quran ataupun juga panduan yang diberikan oleh Rasulullah menyikapi aib sesama saudara? Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Menyikapi hal yang kita bahas ini, Mas Kohar, saya nyiapkan 2 buku ya. Ini 2 buku. yang hijau ini bahasa Arab ya, Nabiur Rahmah. Yang ini Inggris sebetulnya, cuma dia diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Buku ini berbicara tentang bagaimana Rasulullah memperlakukan semua orang dalam setiap lapisan-lapisannya dan setiap kondisi-kondisinya. Strata sosial, kemudian umur, kemudian kedudukannya, lengkap sekali di sini. Dan termasuk salah satu babnya di sini adalah bagaimana Rasulullah SAW memperlakukan orang-orang yang sudah terlanjur berbuat dosa. Siapapun ya, siapapun yang sudah terlanjur berbuat dosa. Kalau kita menasihati orang agar tidak terjebur dalam dosa, mungkin bisa ya dengan kata-kata atau dengan ancaman jangan dan sebagainya dan sebagainya. Tapi kalau sudah terlanjur ini bagaimana? Nah ini masalahnya. Banyak orang itu yang dia menggunakan hadis, menggunakan Al-Quran yang harusnya digunakan untuk sebelum kejadian itu, tapi dia digunakan setelah kejadian. Ini yang keliru. Paham ya Mas? Ini yang keliru. Makanya diperlukan fiqh dakwah ini. Dan Mas Kohar sudah belajar di S2 dulu dengan Prof. Ali Aziz itu. Betul. Nah, di sini yang kita harus cermati bagaimana kita mengambil hadis, mengambil Al-Quran, dalil-dalil dalam kitab-kitab kita juga, itu pada waktu tempo yang tepat. Nah, ini kan sudah kejadian. Kalau memang sudah kejadian, bagaimana kita menyikapinya? Maka kita rujuk kepada Al-Quran dan hadis. Al-Quran membuat sebuah konsep besar ya, ketika orang yang sudah melakukan dosa, maka konsep itu adalah taubat. Dan kita dalam hadis juga dilarang oleh Rasulullah SAW untuk mencaci maki orang yang melakukan dosa. Karena apa? Karena dalam hadis riwayat Tirmidzi itu disebutkan man ayyara akhahu bidzambin, siapa yang meledek, mengejek saudaranya karena telah melakukan sebuah dosa, apa kata Rasulullah? Lam yamut hatta ya'malahu. Dia tidak akan mati sebelum dia melakukan dosa yang dia lakukan oleh dosa saudaranya ini. Ini ancaman dari Rasulullah. Apalagi ini hanya meledek ya Mas Bahar ya? Meledek, mengejek. Ustaz, serius saya merinding mendengarnya Ustaz. Saya membayangkan saudara-saudara kita yang lain, ampun, Masya Allah, bikin konten sensasional banget. Saya rasa itu demi view gitu Ustaz ya.
membuat judul ini momen intim ini apa? Aduh, masya Allah. Ini hubungan terlarang tanda kutip, hubungan intim. Aduh, ngeri ya kita. Jadi sedih banget. Rupanya ancamannya sekeras itu, Ustaz ya. Iya, itu riwayat Imam Tirmidzi dan luar biasa. Itu hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Mu'adz bin Jabal ya. Dan hadisnya ini hasan. Jadi hati-hati ya, itu ancaman Rasulullah. Dan makanya teman-teman, kalau misalnya ada orang yang berbuat dosa, apa sih yang pertama kali kita lakukan? Yang pertama, kita harus melihatnya dengan kacamata kasih sayang. Dalam kitab ini, ya, ini kitabnya judulnya Cara Nabi Memperlakukan Orang di Berbagai Level Sosial. Ini tebal Mas Pur, sekitar hampir 1000 lebih ya, 1000 halaman ya, 1000 halaman tebal sekali. Bahasa Indonesia. Itu Rasulullah SAW lemah lembut ya, lembut hati, baik hati kepada orang yang berdosa. Dan juga Rasulullah tidak hanya itu, membimbing mereka untuk melakukan kebaikan lagi, untuk mengentaskan mereka dari dosa itu. Misalnya gini, kalau kita bully, orang yang pelaku dosa, kita bully, kita caci maki dan lain sebagainya. Dia sudah berbuat dosa nih, kemudian dia stres. Seakan-akan sudah tidak ada yang menerimanya lagi. Lalu dia melakukan dosa yang lebih besar lagi. Bagaimana akhirnya? Apa dosa lebih besar lagi itu? Misalnya, naudzubillah min dzalik ya, bunuh diri. Itu kan berarti orang-orang yang meledek, orang-orang yang mengecamnya, itu ikut andil dalam peristiwa itu, kalau dia mengambil benar, kalau dia mengambil keputusan untuk menyelesaikan kehidupannya itu, maka hati-hati. Maka di sini juga disebutkan bagaimana Rasulullah SAW itu selalu ketika ada orang yang dia itu datang dan kemudian minta maaf, Rasul, saya minta maaf, saya ini sudah berbuat dosa, saya zina dan sebagainya. Bahkan ini jelas-jelas zina ya, jelas-jelas zina. Yang dalam yang kasus viral ini kan kita belum tahu dan lain sebagainya, masih mubham. Jadi jangan kemudian kita mengarah ke sana suudzon dan lain sebagainya. Di sini disebutkan Mas Fahar, hadis riwayat Muslim, sahih hadisnya, bahwasanya dari Buraidah radhiyallahu anhu anna imra'atan ghamadiyah ja'at ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah tahhirni. Ada seorang perempuan yang datang ke Rasulullah sucikan aku. Kata Rasulullah, istaghfiri wa tubi ilallah. Kamu minta ampunlah kepada Allah dan sudah taubatlah, minta ampun kepada Allah, kata Rasulullah. Apa kata dia? Rasul, saya kurang serak kalau hanya untuk istighfar dan taubat lagi, Rasul. Tolonglah Rasul, bagaimana caranya ini Rasul? Jadi dia menyerahkan dirinya untuk jihad ya, untuk dihukum oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, kamu hamil? Iya, saya hamil. Sudah, kembalilah sampai kamu melahirkan. Kemudian sampai dia melahirkan, dia datang lagi. Loh kan kamu belum menyusui. Sudah, susui sampai selesai. Bahkan itu sampai selesai dan kemudian dia dirajam ya. Dia dirajam. Ada sahabat yang mencelanya. Fasabba Khalid bin Walid ini mencela, meledeknya. Ini bagaimana gini dan sebagainya lah. Apa kata Rasulullah? Mahlan ya Khalid. Khalid, jangan seperti itu. Fawalladhi nafsi biyadihi, demi nyawaku yang berada dalam genggamannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Laqad tabat taubatan law tabaha sahiba maksin la ghufira lahu. Dia sudah bertaubat. Dan sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain itu Umar bin Khattab. Andaikan dia itu taubatnya ini kesalehan taubatnya dia ini ditimbang oleh pahala seluruh orang ahli Madinah, maka itu sudah mencukupi Umar. Jadi Rasulullah melarang sahabat untuk meledek atau mencela, mencaci maki pelaku dosa. Nah, kalau bukan Rasulullah, lalu siapa lagi yang kita tiru? Makanya di sini saya sebutkan, saya bawa 2 kitab ini agar percaya ya, maksudnya ya itulah Rasulullah SAW merespon orang-orang pelaku dosa. Masya Allah, Ustaz. Aduh, ngeri deh sebenarnya ini. Mudah-mudahan mereka yang bikin konten sensasi dalam rangka biar banyak yang nonton, bikin yang sensasional, bisa mendengar bahwa betapa bahaya. Kita sekedar mengejek, ancamannya begitu serem ya kalau menurut saya. Tadi kan dikatakan Ustaz nih, barang siapa yang mengejek keburukan seseorang, dia tidak akan mati sebelum mengalami hal buruk seperti yang diejekkan, begitu kan ya Ustaz ya? Benar. Masya Allah, baik. Ustaz, ini saya ada satu pertanyaan terakhir nih Ustaz ya.
ada beberapa influencer, kemudian orang terkenal ya, followernya banyak lah, subscribernya banyak begitu ya. Terus kemudian dia ketika ada saudara muslim ini terpeleset berbuat keburukan, khilaf, dia ngomong luar biasa, mencaci, menghujat luar biasa. Tapi saya bertanya, kenapa pada saat agama Islam diejek, diem saja ya? Padahal dia muslim loh Ustadz. Apa komentar Ustadz untuk orang yang seperti ini? Ya, sebetulnya apapun yang keluar dari mulut kita itu mencerminkan isi hati kita. Jadi kalau misalnya Islam diejek, kemudian kita membela dengan hal-hal yang ilmiah, bukan dengan caci maki, maka itulah letak kelas kita ya, level kita di hati kita seperti itu. Lalu ini tadi yang disampaikan oleh Mas Kohar, bahwasanya ini ada saudara kita sama muslim, dia sudah terjerumus dan lain sebagainya lah misalnya itu. Lalu dia ejek dan sebagainya. Tapi ketika Islam, ya itulah keimanan dia sampai situ, Mas. Jadi niat dia untuk membuat konten itu bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala, tapi karena itu tadi ingin terkenal, ingin booming, ingin viral dan lain sebagainya, nanti mendapatkan. Masa sih mencari uang sampai segitunya itu kan, mencari uang merendahkan orang lain dan lain sebagainya. Kata orang Jawa kan ya, urip mau mampir ngombe gitu. Kita cuma sementara. Konten-konten yang kita buat nantinya ketika kita meninggal dunia akan dilihat loh anak cucu kita. Ya. Apakah anak cucu kita itu bangga dengan kita atau justru malah menyesali kita itu kan? Baik. Malu tuh. Konten biar sedikit yang lihat asal manfaat Ustadz ya, daripada banyak yang nonton tapi tidak manfaat, itu yang penting. Baik Ustadz, terima kasih sudah berbagi ya informasi yang sangat penting ya. Mudah-mudahan ini menginspirasi kita bagaimana kita menyikapi kalau ada saudara sesama muslim kita ada aibnya begitu, harusnya kita tutupi. Jangan. Ya, terakhir Mas Kohar. Oke, silakan Ustadz. Kita tidak setuju dengan kelakuannya. Jadi sama sekali kita tidak setuju dengan kelakuan ya, perbuatan itu. Jadi perbuatan kemaksiatan, perbuatan yang buruk dan lain sebagainya, selamanya buruk. Tapi kita tetap harus memandang pelakunya dengan pandangan yang baik. Karena pelakunya tidak selalu dia itu berbuat buruk selamanya. Maka kita harus berakhlak dengan akhlak Allah. Begitu para ulama kita mengatakan apa akhlak Allah? Akhlak Allah adalah wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Dan ikutilah keburukan itu dengan kebaikan. Maka kebaikan akan menghapus keburukan. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kebaikan itu menghapus keburukan. Selama ini kita tidak berakhlak seperti akhlak Allah. Kita ini julid sekali, kita nyinyir sekali. Karena apa? Kebaikan orang akan terhapus dengan satu dosa, satu kesalahannya. Maka kita nggak fair dong semacam ini kan nggak fair. Maka kita harus berakhlak dengan akhlak Allah. Bagaimana kontribusi terhadap Islam, kontribusi terhadap kebaikan, ya tetap kita lihat loh. Meskipun ada keburukan. Sekarang siapa sih yang tidak berbuat buruk? Siapa sih yang tidak salah itu? Kita ini juga sama kok, banyak salahnya. Hanya saja Allah masih menutupi kesalahan kita. Makanya dalam sebuah keterangan itu siapa yang hadis ya, siapa yang dia menutupi aib orang lain, maka dia akan menutup aib, Allah akan menutup aibnya. Bahkan aibnya nanti di hari kiamat itu. Oke, Masya Allah. Seperti itu Mas Kohar, saya kira. Oke, luar biasa, kita ngobrol bentar tapi banyak ilmu yang sudah kita dapat Ustaz, dan saya yakin selepas kita dengar ini akan bertambah bijak kita harusnya menghadapi bagaimana kabar buruk yang datang dari saudara muslim kita. Ustaz, terima kasih. Lain waktu kita ngobrol lagi Ustaz ya. Assalamualaikum. Insyaallah. Salam tullah. Oke, baik guys. Kita ngobrol sebentar ya, dan di lain waktu nanti kita akan angkat topik lagi, dan insya Allah kita selalu bersemangat ya. Konten boleh sedikit yang nonton tapi manfaat daripada banyak yang nonton tapi banyak mudaratnya. Ayo cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.